Selamat datang kembali di materi ketiga dari rangkaian materi literasi informasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang caranya mengevaluasi informasi untuk menghadapi berita atau informasi hoax. Menurut Bloom dan kawan-kawan, evaluasi adalah penilaian terhadap kriteria serta standar untuk menilai sejauh mana suatu hal bersifat akurat, efektif, ekonomis, atau memuaskan. Kemudian, menurut Cambridge International Examination, informasi diartikan sebagai data yang telah diproses atau diolah menjadi sebuah konteks yang memiliki makna. Jika dilihat dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi informasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu informasi dengan menggunakan beberapa kriteria serta standar untuk mengetahui sejauh mana sebuah informasi dapat dipercaya. Kenapa sih perlu melakukan evaluasi informasi? Evaluasi informasi ini sangat penting karena dapat memastikan bahwa informasi yang ditemukan relevan dengan kebutuhan informasi pencari informasi, kualitas informasi yang terjamin, serta dapat menyaring informasi yang bias, tidak dapat diandalkan, dan informasi yang salah. Agar tidak terkena berita hoax, kita dapat melakukan evaluasi informasi menggunakan salah satu metode, yaitu CRAAP test. CRAAP test adalah singkatan dari Currency, Relevance, Authority, Accuracy, dan Purpose. Metode ini menyediakan metode dan daftar pertanyaan untuk mengevaluasi sifat dan nilai informasi yang ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing kriteria yang ada di CRAAP test ini. Kriteria pertama yaitu kriteria currency. Currency atau dapat diartikan sebagai kebaruan, yaitu berhubungan dengan waktu informasi dipublikasikan. Kriteria kebaruan ini terlihat dari kapan waktu informasi dipublikasikan, apakah informasi tersebut direvisi atau diperbarui, apakah informasi relevan dengan topik yang sedang dicari, dan apakah tautan informasi tersebut berfungsi atau tidak. Yang kedua, ada kriteria relevance. Relevance atau relevansi berhubungan dengan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi. Kriteria relevansi dapat dilihat dari indikator, yaitu apakah informasi yang didapatkan dapat menjawab pertanyaan pencari informasi, siapa sasaran penerima informasi, apakah informasi tersebut berada pada tingkat yang sesuai. Yang dimaksud di sini yaitu tidak terlalu dasar atau lanjut untuk kebutuhan informasi. Dan yang terakhir ada melihat berbagai sumber informasi sebelum menentukan sumber yang akan digunakan. Selanjutnya, kriteria authority. Authority atau otoritas berhubungan dengan sumber informasi yang didapatkan. Indikator yang digunakan dalam kriteria ini yaitu penulis tertulis dengan jelas dan tidak anonim, informasi ditulis oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi pada bidangnya, terdapat informasi kontak seperti penerbit atau email, serta apakah link tersebut memperlihatkan sesuatu tentang penulis atau sumber informasi. Selanjutnya terdapat kriteria accuracy. Accuracy atau ketepatan berhubungan dengan reliabilitas, kejujuran, dan ketepatan informasi dengan beberapa indikator, yaitu asal informasi, apakah informasi tersebut didukung oleh bukti, apakah informasi tersebut telah ditinjau atau direferensikan, verifikasi informasi dari sumber lain atau pengetahuan pribadi, bahasa yang digunakan tidak bias dan bebas dari emosi, serta tidak terdapat kesalahan ejaan atau tata bahasa. Yang terakhir, kriteria purpose. Purpose atau tujuan berhubungan dengan alasan mengapa informasi tersebut dibuat. Beberapa indikatornya yaitu apa tujuan dari informasi tersebut, apakah untuk menginformasikan, mengajar, menghibur, atau yang lainnya. Penjelasan penulis dalam maksud dan tujuan dalam informasi tersebut. Informasi tersebut berupa fakta, opini, atau propaganda. Apakah informasinya memihak-pihak tertentu,
dan dalam informasi tersebut apakah terdapat bias politik atau ideologi atau agama atau yang lainnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan mengenai evaluasi informasi menggunakan metode CRIEP test yang dapat bermanfaat bagi teman-teman supaya tidak terkena berita atau informasi hoax. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian ya. Sampai jumpa di seri video berikutnya.